kilo tapi ternyata sudah nggak masuk lagi. Dia adalah situs candi. Ya. Situs candi itu bukan di daerah sini, sekitar sini Kecamatan Tempuran. Sampai 1 kilo dusun candi. Dusun candi di mana terakhir tahun 2019 kita menemukan arca Agastya dalam kondisi utuh. Ya. Agastya itu apa? Guru. Gurunya Siwa. Agastya itu Siwa Mahat. Nah, yang bentuknya pakai jenggoten, perutnya besar, pakai kendi, pegang trisula, aksamala, bawa tasbih, bawa trisula. Disimpan di mana hari itu? Disimpan di mana? Di kantor, barusan. Di dalam sebuah kuburan. Pada saat akan menguburkan salah satu warga dusun sana, itu menggali tanah. Nah, ternyata dapat bata, ya, struktur candi sama arca Agastya. Arcanya batu andesit. Arcanya batu andesit dalam keadaan utuh. Ya. Jadi utuh dan dia terpendam dalam struktur. Balai Konservasi mau menindaklanjuti untuk melakukan ekskavasi, kok ngerimen. Karena di situ kuburan, Pak. Kuburan itu komplek kuburan. Mau ngosase kuburan ya. Malah kualat. Sudah biarkan saja, nanti aja kalau ketemu apa gitu ya tinggal. Itu memang sudah aman Pak Hari. Itu malah memang sudah aman di situ. Ya kita nggak bisa lihat bentuknya ya, nah orang takut masuk ke situ. Itu masuk situsnya situs candi ya. Situs candi. Bukan situs samberan. Situsnya itu di pemakaman dusun Candi. Oh, iya, kalau mau ke sana. Tapi saya nggak mau nanti kalau teman-teman ngajak ke sana saya takut Kesurupan. Banyak jin sana. Saya nanti tidak terjadi suatu yang delemin sendiri ya toh. Kan mesti gampang kesurupan. Nah, kita di daerah-daerah jadi ada dua situs yang dekat ini, satu situs candi, dua situs bowongan. Kalau situs bowongan itu kebetulan kita nggak ke sana karena kita ekskavasi, kita timbun lagi karena situsnya juga sudah rusak. Terlalu rusak. Yang saya ceritakan di situ banyak menambang bata, gitu, sehingga ditutup situs itu, candinya itu sudah dikepras, batanya sudah diangkat semua. Tinggal yoninya saja yang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Karena memang bentuknya bagus, mirip dengan yoni yang ada di situs Brongsongan. Oh itu. Cuma dia komplit dan lebih besar. Berarti kan ukurannya Pak ya. Iya, ukurannya lebih besar. Ya, di sini sudah ada tikar sama bantal. Iya. Nah, belakangan saya dapat informasi di sana itu dulu tuh sudah banyak yang nyari seperti itu, barang-barang seperti itu. Karena di situ merupakan permukiman Jawa kuno kalau menurut para profesor dulu, seperti Stutterheim yang di penjara yang itu. di penjara dan ahli-ahli bos Akhirnya mati. dan banyak didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Ya. Kadang ada yang mengambil dengan cara gaib, gitu. Ya. Tapi itu katanya diceritakan kalau seperti itu nanti itu minta tumbal. Diceritakan pada saat saya ekskavasi di sana memang 2018 diceritakan saat itu. Wingi Mas ono sing mencari seperti itu, perhiasan-perhiasan dari Jawa kuno. Angsal mboten Pak, iya angsal ning mengke kurang pirang minggu, 1 bulan ngono ono sing meninggal gitu. Katanya dia menek kelopo terus jatuh. Monggono masyarakatnya berarti. Masyarakatnya. Nah, ceritanya seperti itu dampaknya. Nah, memang ya seperti ini kan juga informasi digital. Ya mau nggak mau semua situs-situs arkeologi gitu. Laporannya itu mesti terkait dengan yang namanya goib sama mistis itu mesti ada. Nah, dan tidak ada satupun kantor arkeologi yang diceritakan tidak angker, itu nggak ada, semuanya angker semua. Wes toh percaya wae ya. Merinding lah. Merinding Pak. Banyak jin. Tapi yo terus nek kita niatnya baik yo kita saya tahu seperti itu ya saya yo nggak kerja di arkeologi. Tapi itu sudah saya alami sejak saya mahasiswa itu ya kita kalau belajar itu ya belajar saja. Dan nanti cerita-cerita di akhir penelitian, di akhir ekskavasi itu ya kita ceritakan juga, tapi kan kita nggak terus wah ini ada itu, tidak seperti itu ya, kita anggap itu sebagai fenomena yang memang kita harus lalui kan
Yang penting nggak berakot saja kan. Iya. Dracula. Nggak apa-apa. Tak berakot lemes. Belum bisa masuk tulisan. Nah itu kan seperti itu, mesti ada tuh cerita-cerita seperti itu dan sebagainya. Mesti ada, termasuk kemarin tak ceritani Catra itu ya mistisnya ya ada juga ya. Iya. Yang mau berusaha masang itu ngenes juga anak masangnya ya toh. Semoga saya tidak disuruh masang sih. Betul. Ngenes. Ya enggak apa-apa itu emang. Ya kita masuk di situs Samberan ya setelah saya bercerita di situs candi tadi ya sebenarnya tahun 2017-18 itu juga sudah ketemu temannya Agastya itu. Temannya Agastya itu ada Yoni, ada Lingga, gitu. Ada Nandi, komplit di situ itu komplit Pak. Cuma kita terkendala satu Pak, kuburan. Ya kita nggak mau yo arkeologi ya orang terus Naga ya macam-macam. Kalau mau lihat lingganya sama Yoninya silakan ke kantor. Nanti kita di bisa sana lihat. Nanti di kantor semua itu barangnya. Yang kemarin sempat jadi polemik di tahun 2017, 2017, 2016 mungkin ya. Sebetulnya temuan-temuan itu yang ditemukan ya tetap di lokasi kuburan itu ditemukan sama penduduk, termasuk Lingga, Yoni dan arca-arca itu. Oh ini tadi di anu ya, di Di Gowongan. situs candi tadi. Di candi ya. Candi. Ini di situs candi itu ya. Itu sebenarnya kan penduduk itu ya namanya penduduk ya, karena baru ketemu itu banyak orang ke situ. Terus diparkiri sama penduduk itu. Nah, kan tidak menguntungkan ya. Kita sebenarnya salah perhitungan juga ya. Salah perhitungan juga seharusnya seperti itu kan nggak langsung kita tarik bendanya. Nah, mungkin kita menunggu waktu juga sering ada sehingga ada sedikit gesekan lah dengan masyarakat sekitar. Namun saat ini kondisi sudah baik, sudah baik. Nah, kalau kita ke sana juga Pak Lurahnya, Pak Kadusnya juga welcome, lumayan juga. Nah kemudian masuk ke situs Samberan, Mahaguru, Lingga, Yoni, Nandi. Nandi. Nah kemudian tambah satu Pak, Siwa. Oh ada anu. Ada siwanya. Siwa kecil ukuran. Terus segini. Dia posisinya duduk. Nah kalau mau lihat nanti kalau kita ke lapangan ke kantor nanti tak tunjukin barangnya kayak apa, gitu. Ini kan berarti besok kan di kelas kalau ini besok. Berarti besoknya uji. Nah, situs ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh ROD 1914. RUD. Raporten Audit Indikedim, laporan Dinas Purbakala 1914. 1914 sudah dilaporkan oleh Dinas Purbakala Belanda. Ya cuma kok neng jero setupak induk kaya ora dilaporke, yang dilaporke sekitarnya. Mencari itu sangat susah sekali. Mungkin ada sih, mungkin tidak Pak. Saya nggak tahu juga. Kemudian di 1976 juga sudah disurvei oleh tim dari JIKA Jepang yang membuat master plan Taman Purbakala Nasional Borobudur dan Prambanan, menginventaris situs-situs di sekitar ini. Nah ini merupakan situs-situs bercorak keagamaan Hindu ya, karena kita juga menjumpai dasaran dari Yoni. Kalau kita nanti lihat tempatnya dari Pak Wahani, ada juga Yoni yang masih terpendam di dalam masjid di bidang Samberan ini. Jadi dia memang dipendam di fondasi masjid. Masjid fondasinya cuma kita ya udah nggak bisa melihat lagi. Tapi saya pernah lihat itu di 2010. Ya memang bagaimanapun situs-situs itu kan sebenarnya mau dilestarikan ya, sehingga metode-metode pelestariannya ya macam-macam ya. Ada yang dipendem, ada diserah. Bagaimana nanti Itu yang di masjid itu yang benar masyarakat atau dari masyarakat tapi dari izin kita. ke Purbakala. Enggak, Enggak. itu inisiatif masyarakat sekitar itu. Mana mungkin masih bisa dipindah-pindah. Kemudian di 2002-2004 ada penggalian oleh tim Balai Arkeologi Yogyakarta, ya, yang melakukan penggalian di sini. Ketuanya adalah Pak Baskoro. Itu menemukan beberapa
elemen arsitektural bagian kaki dari situs Samberan. Kemudian situs Samberan ini dilanjutkan ekskavasinya oleh Balai Konservasi Borobudur baru di 2019 ya. Sebelum Covid kemarin. 2019 kita membuka kotak-kotak yang sekarang ini kita berikan cungkup ini Pak. Iya. Di situs Samberan ini. Nah ini situs ini sebenarnya ini dari Brongsongan, dari Dipan, sebenarnya inilah yang paling lengkap di antara situs-situs tadi. Paling banyak. Nah, dan kita berencana untuk melakukan pengupasan. Jadi kita tampakkan Iya, kerajaannya di Sulungan. Banyak orang mandi. Ajinnya udah di sana. Yang betah itu. Hanya ada orang mandi. Banyak orang mandi di situ. Surawani pertama Surawani. Ya, dua sungai itu apa? Sungainya saya lupa ya. Perahu sama Tuban ya. Kayaknya. Apa? Perahu sama Perahu. Tuban. Perahu sama Tangsi. Perahu sama Tangsi karo perahu. Perahu. Ya. Tangsi. pertemuan dua sungai. Perahu Jadi tangsi siapa? kalau Tangsi di sana, oh, Iya. Tangsi di sana di bawah. Tapi kalau di atas itu Tuban sama perahu. Tak kira ya perahu itu satunya apa gitu. Iya. Tukang mancing mesti ngerti. Yang di arkeologi itu ya ada tujuannya, nek gali ora ono Hmm. tujuannya keduk-keduk ya. Padha karo kucing. Harus ditinggal. Salah satu tujuannya adalah menampakkan sudut-sudutnya. Makanya polanya penggalian arkeologi kan seperti itu. Sudah dapat sudut, berarti kita dapat ukuran. Panjang kali lebar. Sudah dapat ukuran, kita dapat arah hadap. Kalau sudah dapat arah hadap, kita bisa mendapatkan bangunan-bangunan pendukung yang ada di sekitarnya. Cuma kita belum bisa meneruskan ekskavasi karena memang terbentur tenaga dan biaya di lingkungan situs ini. Situs Samberan ini sangat bernilai ya, karena sebenarnya kan sebelumnya kan sudah pernah saya sebutkan, ini bagian dari candi-candi yang berada di kawasan cagar budaya Borobudur, di mana candi pada poros utama itu adalah Borobudur, Pawon, Mendut, termasuk di dalamnya Candi Ngawen. Ya, itu adalah candi utama. Kenapa kita sebut sebagai poros candi utama? Ya salah satunya kalau kita melihat yang ada di depan kita ini ada yang namanya itu nama ini Mas Tanjung itu Pak Bimanto jenenge. Oh, ganti. Pak Tanjung. Gua jeneng rokok. Baru Tanjung. Nah, apa namanya? 3 candi pada poros utama apabila kita dihadapkan dengan material bata, ya itulah candi utama. Dengan sekilas kalau arkeolog bisa melihat kalau candi pada poros utama itu komponen utamanya adalah batu andesit, ya. Material utamanya ini sangat mudah dibedakan dari kelas materialnya. Karena material batu itu lebih awet, lebih kompak, lebih keras, ya dia material yang kelasnya nomor 1. Nah, sehingga bangunan-bangunan candi-candi atau struktur peribadatan yang berada di sekitarnya yang mendukung bangunan utama itu mesti kelasnya di bawahnya. Misalnya bata. Karena di sini tidak ada batu putih atau batu tup, ya pakai bata, dikuras pakai merah. Bata merah, bukan batu bata. Salah ya toh, bata ya bata, nggak usah pakai batu. Sebetulnya dari mana batu bata? Nah, itu salah kaprah udah berjalan. Salah kaprah itu. Batu bata. Bata merah. Bata merah. Nah seperti itu. Ini nanti harus kita bayangkan sebagai sebuah konsep sistem ya toh. Ya sekali lagi ya, candi ini juga menghadap ke arah timur. Ini kan sebenarnya di belakangnya candi toh. Di sisi baratnya toh berarti. Dia menghadapnya, nah salah satu yang menarik di situ yang di arah barat menghadap ke Borobudur, yang di arah timur di arah barat menghadap timur, yang di arah timur menghadap barat. Gitu. Candi Mendut sama Pawon itu kan ngadepnya ke arah barat. Arahnya Candi Borobudur sama juga. Nah ini juga menghadap ke arah timur. Nah sebenarnya kalau kita cacah ya, kita buat tabel gitu ya,
candi di Jawa Tengah DIY itu arah hadapnya cuma ada dua, barat sama timur. Tapi lebih banyak India yang menghadap ke barat, ya. Sangat sedikit yang menghadap ke arah timur. Salah satunya candi ini, terus itu di Candi Camberan. Menggunakan material bata, ya. Dan menggunakan berbagai isian, salah satunya batu boulder yang nanti akan bisa kita lihat. Panjang kali lebar lebih kurang 16 meter persegi. 16 meter persegi. Lumayan besar kalau untuk candi, ya toh, lumayan besar. Karena dia dari bata, ya mungkin nggak tinggi banget mungkin ya. Kemudian analisanya dimensi waktunya, dia mempunyai dimensi waktu yang sejaman dengan Borobudur. Artinya dia ada sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Dari struktur batanya, dari temuan arkeologi yang ada, yang dijumpai, ya kita mendapatkan seperti itu. Kemudian di situs Samberan ini merupakan salah satu situs yang dia berada pada posisi yang paling dekat dengan percabangan sungai. Nah, saya nggak tahu kok ngadepnya ke sungai. Dulu memang transportasinya lewat sungai. Ya, bisa jadi karena kita dialiri oleh banyak sungai ya di sekitar Borobudur ini. Ya, jangan dibayangkan Sungai Progo itu sekecil itu. Besar. Saya bayangkan Bibirnya besar. gede nanti sungai itu bisa dilayari perahu-perahu besar. Nah seperti itu, merupakan gambaran di kita. Selain situs Samberan ini, yang mungkin masih banyak situs-situs lagi di sekitar sini. Tapi sebenarnya temuan struktur yang paling banyak itu ya berada di sekitar arah ini. Dan temuan-temuan artefak permukiman itu juga banyak sekali dijumpai di area sekitar ini, di antara candi, situs Samberan sama situs Bolongan. Nah ini sebenarnya ya banyak indikasi, banyak yang mengatakan permukiman ramainya ada di sini ini, karena juga banyak sekali temuan-temuan laporan-laporan yang banyak dari warga-warga sini terkait dengan temuan di situs Samberan ini. Kemudian metode konstruksi dari situs Samberan seperti halnya situs-situs bercorak keagamaan Hindu atau Buddha dengan menggunakan material bata, itu biasanya metodenya metode boxot. Tapi ada teknik-teknik penyelesaian yang dipahat pada beberapa bagian di situs yang menggunakan material bata sebagai material utamanya. Apakah candi bermaterial bata di sekitar Magelang itu cuma dijumpai di situs ini saja, di sekitar Borobudur? Ternyata tidak. Agak jauh di kota Magelang ada Candi Retno. Candi Retno udah pernah ke sana? Nah, bentuknya hampir serupa dengan situs Samberan ini, tapi dia sudah dibuka sampai berjak kakinya. Itu juga material dari Retno. Candi Retno di kota Kabupaten Magelang kayaknya. Kabupaten Magelang arah Secang. Saya nggak tahu sih dia ke arah Secang tapi lewat kampung-kampung itu loh Pak, setelah kota itu belok kanan itu. Belok kanan itu. Enggak. Oh, ke arah situ tapi belum sampai Secang dia. Pucang. Mungkin Sekitar Pucang. Ya Pucang. Dua dalam itu kok Gonpolo belok kanan itu turun. Area itu. Pernah baca. Kalau ini masuk Buddha atau Hindu? Hindu. Oh Hindu. Siwa. Tidak dijumpai adanya prasasti di sini. Ya, kita tidak menjumpai prasasti di situs Samberan ini. Tapi dia merupakan situs yang agak lengkap dibandingkan situs-situs yang lainnya. Ya, kita lihat ke lapangan.